Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi masih di pengolahan citra. Kemarin kita sudah banyak membahas berkaitan dengan pengolahan citra digital dari proses inisiasi, kemudian sampai ke proses yaitu berkaitan dengan segmentasi. Pada pertemuan ke-11 kali ini, kita akan melanjutkan berkaitan dengan segmentasi citra. Saya akan sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin, kita sudah belajar di awal. Jadi kita sudah sampai di segmentasi citra. Ya, nanti kita sedikit menambahkan metode yang digunakan dalam segmentasi citra. Kemudian kita masuk di pengenalan pola. Pola citra harapannya kita masih sedikit pengenalan pola di ekstraksi ciri. Kemarin kita sudah belajar di segmentasi citra, sudah dikenalkan, sudah ada banyak sekali metode untuk segmentasi citra itu. Ya, kita sudah kenalkan kemarin berkaitan dengan thresholding. Jadi Anda menentukan batas suatu nilai di mana nilai yang akan diubah menjadi 1 atau titik, dan mana yang nilainya itu akan diubah menjadi hitam atau nol. Itu namanya nilai threshold. Dan threshold bisa kita masukkan secara manual atau dengan menggunakan persamaan. Contohnya gambar ini yang kemarin Anda sudah mencoba untuk membacakan, di mana di baris ke-7 itu adalah proses pembatasan thresholdingnya di nilai 240 di 255. Artinya apa? Nilai di atas 240 itu berubah menjadi nilai di bawah 255, nilainya 0. Sini kita lihat kita masuk di berikutnya kemarin, yaitu kontur. Digunakan untuk proses pembuatan kurva tapi tertutup, yaitu biasanya untuk mengetahui luasan suatu benda yang sudah kita lakukan masking. Kita masking dulu, isi masking, kemudian kita lakukan proses kontur ya, membuat batasnya. Kemudian untuk kali ini kita akan bahas berkaitan dengan deteksi tepi. Deteksi tepi ini berkaitan dengan identifikasi boundary atau garis batas suatu objek. Jelas kalau kita ingin membuat batas suatu objek, maka kita harus proses binarisasi dulu. Kita harus melakukan pengubahan mana yang akan menjadi nilainya 1 menjadi 0. Nah, binarisasi bisa dilakukan dengan proses diawali dengan proses thresholding. Jadi mungkin deteksi tepi itu sebelumnya dilakukan proses thresholding dulu jika memang kita belum bisa dengan mudah membedakan ya mana yang akan kita bikin sebuah garis. Beda dengan kontur. Kita lihat perbedaan seperti apa. Karena apa? Karena biasanya kenapa kita pakai deteksi tepi? Nah, batas itulah yang akan kita analisis lebih lanjut. Contohnya, kalau Anda melihat ini banyak di teman-teman kedokteran ya, nah kemarin saya ceritakan, untuk mengetahui ukuran sel kanker kan harus melakukan deteksi tepi juga. Jadi batas antara sel kanker dengan sel yang biasa atau di jaringan itu yang mana? Setelah diketahui batasnya, maka akan dilakukan deteksi tepi.
Itu langkah pertama dalam sebuah segmentasi. Kita lihat dulu, sebuah tepian atau dapat dipandang sebagai lokasi piksel di mana dapat nilai perbedaan intensitas kita secara ekstrim. Artinya kita membedakan 0 1-nya. Itu akan dilihat. Jika ada 0 berubah dari 1, maka area perbatasan antara 0 dan 1 itu jadi sebuah titik. Jadi titik, maka dengan jumlah piksel yang banyak, maka kita akan mendapatkan banyak titik. Nah, lokasi titik-titik berupa piksel-piksel itu kan kita kebut dari sebuah garis. Nah, tergantung nanti yang kita deteksi titiknya seperti apa. Lingkaran, kota, atau bahkan tak beratur. Ada contoh beberapa kernel matrix ya. Nanti bisa Anda belajar lebih lanjut. Ya, ada Robert, Pruitt, dan Ken. Itu function untuk density yang sudah ada di MATLAB. Silahkan nanti ada coba ya, ada di setelah Anda pelajari materi ini nanti ada penugasan mengembangkan di sederhana bagaimana deteksi tepi. Nah, kita lihat seperti ini sangat sederhana sekali. Ya. Ini contoh hasilnya yang sebelah kanan. Contoh hasilnya. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah source code. Dan kita ini gambarnya tersanda ya, jangan sama seperti saya, biar Anda tahu perbedaan. Ya. Kita membaca gambar yang namanya kameraman detektif. Kemudian kita gunakan 4. Kita gunakan 4, jadi kita menggunakan 3 saja ya. Ada gunakan 4 untuk proses deteksi tepi. Nah, pertama Robert, kemudian Granit, Sobel, ini juga kita munculkan ya, image dan itu kan untuk memunculkan. Nah, di sini kita lihat yang sebelah kanan ini. Kita lihat sebelah kanan itu bedanya dengan aktif kontur apa? Beda dengan thresholding apa? Kita lihat di situ. Kalau aktif kontur, ya itu dia membuat garis. Ya. Tapi antara bagian dalam dan bagian luar yang dijadikan garis itu ada perbedaan warna ekstrim dan terlihat di situ antara hitam putih yang Anda buat kemarin. Dimulai dengan thresholding dulu kan ya, nilainya berapa, dan buat garis yang luar hitam dalam putih atau sebaliknya luar putih dalam hitam, tergantung area mana yang ingin Anda analisis. Dan biasanya yang dianalisis itu bukan garisnya, bukan tepinya, tapi luasan yang di sedangkan di tepi itu yang kita analisis lebih lanjut bukan luasan di dalamnya, adalah tepinya yang mau diapakan nanti dari itu. Tepinya dan berikutnya banyak. Nah, itu tes pengenalan polanya. Jadi ini masih bisa segmentasi. Anda bisa silakan coba ya. Anda silakan coba untuk membuat ini, kemudian Anda bikin dalam GUI ya, dalam tab memanggil, kemudian nanti klik muncul bisa. Kemudian yang berikutnya ini sedikit kompleks ya, itu deteksi kaitannya masih dengan segmentasi. Kita deteksi dengan menggunakan transformasi code ya. Ini biasanya digunakan untuk deteksi garis dan lingkaran. Apakah dia berupa garis saja, apakah dia berupa lingkaran. Itu untuk deteksi transformasi, karena dia akan mendeteksi titik-titik yang terhubung itu nanti dia berupa apa. Apakah memang XY-nya, X-nya sama, Y-nya berbeda terus garis, atau X dan Y-nya itu berubah. Kalau X dan Y berubah terus kan dia tidak berupa garis. Maksudnya garis lurus. Tapi dia berupa mungkin lingkaran. Dan itu X-nya Anda lihat, nilai sumbu X-nya itu tetap, tapi nya berubah. Kan Anda lihat garis. Jadi, prinsip dari deteksi lingkaran transformasi Hopf itu adalah untuk mencari keterkaitan antara piksel satu dengan piksel yang lain atau mencari hubungan ketetanggaan antara piksel yang lain. Jadi piksel
sebelum dan sesudahnya itu kita lihat bagaimana dengan komponen X-nya. Jika komponen X-nya ada yang sama, dia bisa berbeda. Kalau misalkan seperti tadi di awal dia berbeda, maka dia bisa berbalikan atau barang lain. Misalkan seperti ini, kita punya gambar seperti ini. Kita diminta untuk deteksi gula. Gulanya berada di mana? Bahkan sampai ukuran gulanya berapa? Ukuran gulanya itu pertama bisa kita dengan skala piksel. Dan kalau kita tahu resolusi dari gambar itu, kita bisa tahu berapa dalam satuan sentimeter atau milimeter atau bahkan dalam satuan. Kalau Anda lihat secara mata telanjang, secara visual, oh itu bulannya jelas itu kenapa harus pakai komputasi. Nah, biar saja, karena yang mudah kita lihat, kita tahu apa perlu komputasi, nggak apa-apa. Tapi misalkan tersedia banyak benda di situ, ya, dengan mata yang terbatas penglihatannya, kita yang melihat satu benda yang khas di situ, kan terlalu, dan itu gambarnya bukan hanya satu, ada ribuan gambar, kita pengen tahu dari ribuan itu mana gambar yang terdapat pada X. Kita kan nggak mungkin lihat satu persatu secara manual, kan? Dan hasil scanning, seperti tadi, hasil ribuan scanning mana yang dari ribuan gambar itu ada selekangan bentuknya lingkaran. Nah, mungkin kita akan manual sambil dilihat, dilingkari, itu lama sekali. Kita akan model seperti ini, tinggal sistem yang jalan saja. Oh, dari gambar pertama sampai gambar terakhir, dicek di situ. Jika dia memenuhi syarat untuk segmentasi kita berupa lingkaran, maka kan ada di situ, ada bulat, ada kanker, ada tidak, dia akan terpisah dengan sendiri. Lalu nanti kita cek berapa enggak kan ulang. Ya, ini contohnya. Ya, proses yang pertama, proses yang kedua diubah. Nanti ada juga kerja juga, silakan latihan menggunakan ini. Kita ubah dengan mengkonversi dari RGB to gray. Jadi tahap pertama memanggil gambar, langkah kedua kita lakukan normalisasi, mengubah dari RGB ke citra. Kita ubah dari itu, kemudian proses deteksi tebing. Nah, seperti ini menggunakan deteksi tebing scanning. Sekian banyak function itu belum tentu A lebih bagus daripada B secara umum, tidak, tapi secara kasus tergantung dari gambar. Jadi menggunakan metode yang mana itu akan kita proses pengenalan pola. Terlihat kita tidak buat binarisasi, tapi pengenalan pola grid. Maka di sini di baris yang kedua jelas adalah H itu untuk proses deteksi tepi. Jadi image gray itu adalah ini. Kita nama RGB itu menjadi image gray. Kemudian kita pakai apa? Pakai scanning. Kemudian kita munculkan. Nah, gambarnya itu. Dan ini contoh yang berikutnya. Setelah kita bisa menentukan mendeteksi tepi, ya kelihatan itu bukan-bukannya. Ini menggunakan tadi ya tadi. Nah, langkah berikutnya kita menggunakan transformasi Hawk. Transformasi Hawk itu adalah transformasi untuk proses deteksi untuk kita lihat batasan radiusnya berapa. Radiusnya 40 sampai 80. Tidak, ini bisa kita akan variasi. Anda boleh mengerjakan juga dengan menggunakan gambar yang lain yang kita kotak. Kemudian cycle hope itu untuk proses function untuk penandaan ya tadi radiusnya, kemudian normalisasi ini tinggal maksudnya seperti itu tulisannya ya. Kemudian dimunculkan image show untuk membuat lingkaran di sini. Ini zero. Dia akan melakukan proses iterasi ya, iterasi.
menunjukkan sebenarnya bolanya. Jadi gitu bisa lihat. Nah, setelah proses yang keempat, berarti lingkaran, dan ini cycle. Hampir sama ini seperti proses di kontur ya. Ini dari kan apa namanya cycle point. False itu artinya kita masukkan nilai ukuran yang selain dari image. Kemudian yang kelima, menampilkan citra pindah hasil deteksi. Setelah deteksi, ya, warna kuningnya ini, kemudian kita munculkan citra pindah hasil. Itu kita lihat bahwa selain yang kita deteksi akan dihilangkan. Tinggal yang bola saja. Kita akan lihat ini, RGB-nya kita ambil nilai yang 3 saja. Karena dia sudah berubah untuk mewujudkan shape-nya. Nah, itu proses yang pertama adalah menampilkan kembali. Setelah kita batasi mana yang kita hilangkan, mana yang kita munculkan, ya, kemudian kita panggil yang cat RGB 3. Ini gambar yang ketiga kita munculkan nanti. Ini gambar aslinya ya, RGB-nya itu kita show RGB cat 3. Sehingga kan perintah cat itu yang menarik kemarin. Kemudian lakukan cropping di sini. Nah, itu kita bisa menghitung luas keliling dari hasil luas dan keliling. Areanya 7,25. Ingat, Y masih satuannya adalah piksel. Kelilingnya 3,6 dalam ribuan piksel. Jadi tinggal kita ingin satuan yang kita ubah itu adalah berupa apa. Tinggal dikaitkan dengan resolusi. Sampai sini yang berkaitan dengan proses segmentasi. Kita kenalkan sebenarnya banyak sekali, nanti Anda pelajari. Dan kalau Anda belum paham, ya Anda silakan cari di med.com. Itu banyak sekali penjelasan-penjelasan, bukan hanya di Help saja ya, kalau itu kan terbatas. Di med.com itu bahkan sampai Anda bisa melakukan trial scriptnya. Jadi sudah ada live scriptnya yang di med.com. Anda tinggal buka, apapun itu ada di situ. Ya. Anda setting ya, apa yang ingin Anda cari, dan di situ ada live scriptnya. Anda coba, Anda klik, Anda bisa edit juga. Anda bisa copy. Tinggal yang Anda inginkan. Tapi ingat, ya Anda harus cek nama datanya, nama filenya, nama fungsinya harus dibuat sama dulu kalau Anda ingin melakukan dari berbagai macam script yang ada di webnya. Nah, untuk berikutnya kita akan sampaikan satu saja, pengenalan pola berikutnya kita akan lakukan. Ya, jadi ini sudah masuk ke tahap yang ketiga ya, dalam sebuah pengolahan citra, dalam sebuah pengembangan aplikasi untuk pemanfaatan AI ya. Pakar di awal kita sudah belajar inisiasi citra menggunakan apapun yang Anda gunakan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan pengenalan citranya yang sudah ada tadi ya, proses perbaikan kualitas kita sampai di segmentasi kita. Nah, ini kita masuk di pengenalan pola. Pengenalan pola itu yang paling utama awalnya pengembangan aplikasi. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang membedakan, pola apa yang membedakan antara satu gambar dengan satu gambar yang lain, dengan gambar yang lain, atau image satu dengan image yang lain. Itu yang jadi ciri. Biasanya mengenal dengan ekstraksi ciri atau ekstraksi fitur. Ya.
Yang membedakan satu dengan yang lain itu di mana? Itulah cirinya. Seperti Anda ya eh, menyatakan bahwa dia si A, dia si B itu kan dari ciri. Cirinya kan banyak sekali. Dan ciri yang nampak. Kalau orang itu jelas berbeda, Anda lihat secara langsung, oh dia si A, dia si B, dia dari cirinya. Karena dia warnanya putih, karena warna hitam itu ciri dari warna. Dan dia gendut, misalkan ya. Itu ciri dari luar. Oh dia cantik dan sebagainya. Itu parameter yang gak susah ya. Tapi kalau sudah Anda lihat ada orang yang kembar, orang walaupun itu kembar, tapi pada ciri itu yang lebih susah lagi. Tapi harus kita tentukan ciri apa yang membedakan antara si kembar A dan B. Oh, ternyata luasannya dia sama, kebetulan bobotnya sama, kulitnya warnanya sama, wajahnya sama, rambutnya sama. Tapi ada ciri yang lain apa di situ? Kalau ternyata secara fisik sama, ternyata berbeda suaranya, itu beda lagi di belakangnya. Dan itu ada pengenalan pola digital untuk bukan image, bukan image, itu adalah suara yang kita kenali polanya berbeda itu suara. Suara atau frekuensinya berbeda. Kalau image itu misalnya di wajah, oh ternyata yang satu ada tai lalatnya di wajahnya, tapi kecil. Nah, kecil ini tidak pengenalan pola. Lebih detail kita melakukan ekstraksi cirinya, lebih mudah dikenali. Tapi kalau dari kejauhan ya nggak kelihatan ya, karena kecil sekali. Tapi setelah didekati, oh ternyata dia si A. Ekstraksi ciri atau pengenalan pola itu seperti kita mengekstraksi suatu background citra itu berdasarkan bisa luas, bisa keliling, bisa magnetnya, bisa eksentrisitasnya. Jadi luas itu kaitan dengan jumlah banyak pixel yang diobjek. Ya, datang keliling itu bisa banyak pixel yang mengelilingi, berdiri pada batas. Dan eccentricity itu bisa merupakan perbandingan antara jarak kurva elips dengan kurva elips. Jadi rentangnya adalah 0 hingga, artinya apa? Jika ternyata nilainya mendekati 1, maka misalnya bahwa itu dengan garis lurus. Sedangkan eccentricity-nya mendekati 0, maka itu nanti kita lihat nilai eccentricity-nya. Jadi sama-sama luasnya sama, kelilingnya sama. Tapi biar itu lingkaran atau tidak, kita lihat nilai eccentricity-nya kan. Kalau dia mendekati nilai 0 dengan batas takdir tertentu, maka berupa lingkaran ya. Misalkan dimensi 0,05 itu sudah dianggap lingkaran, di bawahnya itu ada lingkaran. Ya. Sedangkan metrik itu adalah perbandingan antara luas dan ini. Itu menggunakan angka sama 0 hingga 1. Jika nilai metriknya mendekati 0, maka biasanya terlihat objek memanjang. Sedangkan objeknya membentuk lingkaran, maka metriknya mendekati luas. Oke, itu bulan awal. Sebagai contoh seperti ini, kita punya gambar karet ya, itu karet dengan apa namanya luas yang berbeda, dan kita punya kertas polos, kemudian punya tutup botol dan sebagainya. Kita ingin deteksi mana tahu yang merupakan lingkaran, mana yang tidak. Lingkaran berapa luasannya. Ya, kalau cuma satu atau dua kita lihat setelah visual nggak apa-apa. Dan ternyata kita sel darah misalnya, sel darah yang di situ ada sel atau virusnya. Mungkin ada yang membedakan, oh kalau sel darah itu kan berupa lingkaran-lingkaran, dan virus itu tak beraturan. Kita lihat di suatu gambar itu ada virusnya atau tidak, ya proses saja, cek mana yang tidak berupa lingkaran. Yang tidak berupa lingkaran berarti dia diindikasikan adalah sel virusnya. Karena sel virusnya dalam bisnis sebelumnya misalkan dia bentuknya tidak berupa lingkaran, bentuknya tak beraturan atau acak. Jadi suatu gambar dilakukan pengenalan pola ternyata semuanya lingkaran, berarti itu normal, tidak ada virusnya itu. Ternyata tapi jika dari proses berikutnya ya itu tidak diindikasikan ada benda yang bentuknya tidak berupa lingkaran, maka ada berikutnya dicek lebih lanjut oleh
dokter yang di bidang itu lengkap saja bahwa diindikasikan ini loh yang gambar nomor sekian itu loh itu ada benda yang bentuknya tidak seperti lingkaran. Kalau dokter biologi kita cek lebih lanjut apakah benar ada virus. Nah, proses pertama tadi gambar asli ya. Ini bisa dari foto, dari inisiasi saya bisa dari foto atau scan dan sebagainya. Lalu dikonversi dan bentuk kristal. Kita kristal RGB ya. Scale ya setelah ada 6 skill, langkah berikutnya adalah mengkonversi. Setelah dari kristal tadi diubah menjadi cerita biner. Ini banyak metode yang bisa digunakan proses konversi. Ada pengertian ada resolusi, ada lihat resolusi seperti apa. Dia tidak manual ya, tapi dia menggunakan outsource. Itu bukan caranya. Dan memang pakai persamaan. Kalau tergantung yang menemukan namanya outsource itu namanya testing outsource ya. Yang menemukan payment ya bisa payment ya. Pertama kali dan juga daftarkan ya. Sudah sampai tahap binarisasi itu, setelah itu kita lakukan menghilangkan noise. Dilihat di sini ya kan, di sini masih banyak titik-titik ada lihat ini masih ada titik-titik. Ini kalau tidak dihilangkan noise-nya bisa dianggap sebagai benda nih. Dan dia noise harusnya kita hilangkan seperti ini udah bersih nih. Artinya apa? Proses menghilangkan benda-benda yang apa? Karena dia sudah kita pakai, kita hilangkan noise-nya di bawah 30. Menghilangkan noise dengan cara menghapus objek yang memiliki noise di bawah 30. Ini langkahnya ya, nanti scriptnya saya berikan, Anda bisa coba. Di sini lebih smooth lagi kan ya, noise-nya hilang. Di proses penciptaan pengolahan citra itu utamanya memang mempertajam citra dengan boleh dengan solusi sebagainya. Setelah citranya tajam, Anda lihat di situ ada noise atau tidak. Kalau ada noise-nya apa? Coba Anda bisa bersihkan nggak? Ada berbagai macam cara untuk bersihkan. Ini paling sederhana ya. Data noise-nya berupa dot atau titik-titik banyak tersebar, kita hilangkan saja. Jadi bahwa nilai tertentu ini bisa kita atur angkanya 30. Jumlah piksel saja, jumlah piksel yang kurang dari sekian hilangkan, akan hilang. Nah, setelah itu kita melakukan operasi morfologi, ya, link host. Jadi kita ini kan terlihat ini masih ada hitam. Nah, kalau kita ingin dari luasan, berarti kan kita harus membuat warna putih karena dia tone ya. Ada di dalam maka semua area itu mana yang hitam mana ya itu pas labeling. Setelah di tag ya, setelah di tag kemudian dilakukan proses labeling. Jadi berapa benda yang deteksi? Oh ada 6 benda, oh benda. Setelah deteksi maka kita bisa menentukan ya, luas, keliling, metrik dan eksentrik. Dia di sini. Jadi sini. Ini objek 1 ya, ini luasnya, kemudian perimeternya, metrik. Jadi apa? Metrik etensial. Metrik itu kalau nilainya mendekati 0, maka dia berupa mendekati lingkaran. Kalau eccentricity metrik dan nilainya mendekati 1, maka dia akan berupa lingkaran. Eccentricity, mendekati 0 berupa lingkaran. Kalau metriknya mendekati 1, dia berupa lingkaran. Kita lihat di sini. Lingkarannya adalah 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Kita ini mendekati 1, mendekati 0, mendekati 1, mendekati 0. Ini tidak mendekati 1. Ini juga tidak mendekati 0. Berarti 3 ini 2 lingkaran. Dan 4. Kita lihat di sini. Dia mendekati 1 metriknya. Statistik mendekati 0, 4 berupa lingkaran. Dan nomor 5. Metriknya mendekati 1. Nya 0,5, ya hampir berupa lingkaran. Ternyata ya memang hampir berupa lingkaran, tapi dia tidak berupa lingkaran, dia ada. Maka dilihat eccentricity ini. Metriknya sudah mendekati 1. Oke, sedikitnya masih 0,5.
Jadi dia hampir berupa lingkaran. Kemudian ini juga. Nah, tergantung batas kita nanti. Batas mana yang kita nyatakan lingkaran atau tidak. Nilainya berapa? Jika matrik berapa, jika eksentrisitas berapa. F, jika matrik lebih dari 0,9 dan eksentrisitas kurang dari 0,1, maka dikatakan lingkaran. Jadi nomor 5 ini misalkan matriknya masuk, tapi eksentrisitas nggak masuk, maka dia tidak dikatakan lingkaran, karena masih berupa lonjong. Ini dipakai untuk deteksi suatu benda kan ya. Terjadi sel itu bisa dikatakan dia berupa sel darah, memang dia eksentrisitasnya berapa. Nah, itu hasil dari eh, namanya uji secara klinis. Jadi klinis itu sel darah itu dikatakan sel darah dia memiliki tampilan visual seperti apa. Itu yang kita masukkan dalam program nanti. Tidak bisa kita coba-coba masukkan nilai, tapi dia harus hasil dari apalagi dunia kesehatan ya, dan hasil dari eh, analisis lebih lanjut bukan cara komputasi, cara medis, cara yang tepat. Ini akan terlihat penaturan X sederhana, maka akan muncul syaratnya apa. Jika SND sekian, jika maja sekian, maka boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Ini gambar awal kita masukkan lagi. Karena juga akan muncul 1 bulan, 2 bulan, 3, 3, 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kita F lagi, F jika tidak bulat, maka jika ada satu bagian yang tidak bulat, maka ada pisah nanti. Gambar yang normal, gambar yang ada indikasi dan penyakit itu akan tahap pisah itu. Nah, berikutnya menggunakan CST. Ini baru proses pengenalan ciri. Oh, cirinya dapat dipisahkan. Oh, cirinya seperti itu. Ya, ini adalah dengan stripnya. Anda silahkan coba nanti ya. Ini namanya preset tadi ya. Kemudian diubah dari warna ke grey, di thresholding ya, thresholding ke track ini ya. Nah, berapa ini area open dia akan buka daerahnya. Nilainya tadi berapa dibatasi 30. Jadi di luar 30 dia di itu di area ini. Nanti lagi kita silakan searching ya. Lihat ya. Kemudian ini adalah proses apa tadi? Build dari whole ya. Cuma dibikin warna putih, setelah itu buat garis, tentukan nilai eccentricity, area, centroid, kemudian setelah itu prosesnya adalah menghitung nilai masing-masing titik itu. Setelah dihitung maka munculkan displaykan berkaitan dengan area matrix eccentricity. Setelah itu kemudian pakai F sederhana bisa. Jika metrik lebih dari atau lebih dari saja, jika metrik lebih dari 0,8, maka ini pakai metrik saja, nggak pakai eccentricity. Dia nanti Anda tinggal tambahkan. Jika metrik sekian dan eccentricity sekian, kita teks di bagian itu dia ada proses apa namanya iterasi. Dia akan mengcount berapa jumlah. Kita masukkan tulisan bulat, tidak bulat. Nah, mungkin sampai sini untuk kuliah kita hari ini. Jadi ada 2 hal yang kami tambahkan yang berkaitan dengan segmentasi kita. Di awal nanti ada tugas untuk memahamkan segmentasi kita. Tadi ada juga dengan transformasi tahu. Ada dipaham lagi, oh ternyata segmentasi kita yang seperti segmentasi ya. Memisahkan, memilahkan segmentasi, kemudian mana yang khas akan kita analisis lebih lanjut itu pakai ekstraksi ciri. Jadi yang dari ekstraksi ciri itu bukan semuanya, semua bagian image, tapi pada bagian yang sudah kita lakukan segmen. Jadi kan ya tidak semua bagian. Kita cek cirinya apa yang melekat pada benda itu untuk proses berikutnya benar bisa saya
yang akan tampilkan itu saja ya, tidak berupa aplikasi apa yang sudah coba kami kembangkan, hampir sama seperti tadi. Apa yang sudah Anda pelajari di awal. Nah, ini adalah sebuah aplikasi sederhana ya, aplikasi sederhana untuk proses deteksi sama yang dikerjakan, prediksi posisi dan juga ukuran di proses tarik membuka image ya. Kita ini citra dari scan di paru yang diindikasikan ada sel kanker, kita ambil yang besar biar lebih mudah diamati. Dan proses segmentasinya ada berbagai macam cara ya. Pertama proses binarisasi, kita ubah warna hitam-putihnya, dan worksheet, nanti Anda cari apa itu worksheet ya, ini bisa dipakai dalam pengenalan pola untuk kasih ciri berupa suatu penyakit kemudian lanjut. Setelah itu proses berikutnya adalah proses di fitur stasiun kirinya akan terlihat di titik. Oh, ternyata ini yang ada kankernya di sini. Dan menentukan posisinya. Setelah tahu posisinya, kemudian di garis akan muncul ini sudah dalam bentuk milimeter di resolusi gambarnya kan berbeda-beda ya, resolusinya di kemudian tadi sudah menentukan waktu sel dihitung dan dengan resolusinya ketemu. Ini contoh sederhana dari aplikasi yang sudah dikembangkan ya. Sekali ya nanti menggunakan apa yang sudah kita di area sini belum masih di klasifikasian benar tidak itu berupa karena ada syarat. Sampai sini untuk kuliah kita hari ini. Nanti Anda bisa lihat lebih lanjut ya di pada apa yang ingin Anda kerjakan nanti untuk memahami berkaitan dengan kita dan juga discuss baru tadi satu yang saya katakan Anda masuk ke sini yang lain untuk jadi ya tadi masih berupa ada yang memiliki ukuran luasan feeling kita akan bahas mungkin warnanya konturnya tekstur dan sebagainya strategi yang bisa digunakan dan satu image dengan image itu. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.